itu pasti mata kita sering kedip-kedip. Nah itu tanda mata kita sebenarnya capek. Pegel. Yes. Balik lagi di Tech Talk, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Oke, balik lagi ya teman-teman. Kita udah hampir 1 bulan nggak podcast. Kali ini kita podcast lagi. Sekarang bareng sama James lagi. Halo bro, sehat? Kebanyakan was gimmicknya. Bahas apa James sekarang James? Bahas flat panel. Flat panel. Iya, Kan udah pernah James. flat panel yang beda dari yang lainnya, Oke, brother. berarti beda Gitu. sama yang sebelumnya pernah kita bahas kan ya flat panel apa? Rockware ya. Sebelumnya kita Rockware. bahas Rockware ya. Sebelumnya bahas kamera, sekarang kita bahas flat panel, Hmm. tapi ada AI. Heeh. Nggak cuman AI, nanti AI-nya sudah di embed dengan kurikulum yang sekarang kita pakai, brother. Berarti keren tuh ya. Keren pasti. Cocok lah ya sama pasar Indonesia ya. Cocok. Boleh dijelasin nggak apa flat panel yang lo maksud tuh? Oke, namanya iFlytek. Teknologi terbang ya. iFlytek, bukan bro. iFlytek ini sebenarnya brand teknologi baru. Jadi memang kalau teman-teman lihat flat panel sekarang udah makin menjamur. Kemudian kita hampir setiap segmen atau sektor, khususnya di edukasi itu sudah pakai AI. Nah, akhirnya iFlytek sebagai brand yang lumayan baru datang ke Indonesia dengan nggak cuman bawa flat panel, tapi dia embed AI juga di dalamnya. Nah, AI ataupun AI yang ada di dalamnya pun nggak cuman asal-asalan, oh AI cuman buat ini itu, tapi itu semua nanti bisa untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar ataupun perkuliahan itu semakin baik gitu. Di Indonesia sendiri kan banyak ya flat panel kayak yang lo bilang lah, menjamur segala macam. Bedanya yang lebih spesifik apa sih Jim? Oke. Simple. Kita mulai dari papan tulis tradisional dulu deh. Kita kalau lihat tradisional papan tulis tradisional itu kan pernah nggak waktu lu dulu sekolah guru lu mau pelajaran matematika bawa penggarisnya 3 tuh, penggaris kayu yang panjang, penggaris segitiga, sama yang busur tuh yang lingkaran tuh, atau bawa jangka. Lupa lagi kayaknya. Nah, lupa udah teman-teman kalau tahun. Nah, teman-teman kalau yang mungkin seangkatan saya pasti ngalamin tuh. Nah, perbedaan simpel yang pertama adalah itu. Kalau dulu guru datang ke kelas harus bawa tools begitu banyaknya, bahkan kadang kita harus nganterin bawain ke ruang kelas. Sekarang guru datang ke kelas tinggal datang, masuk kelas, nyalain layar, login ke akunnya dia, semua toolsnya udah ada di whiteboardnya bro. Dan itu semua full AI, semuanya presisi, ngukur panjang kali lebar segala macam sudut-sudutnya udah by AI. Nggak perlu lagi tuh kita harus ngukur berapa tingginya ini, bikin gambarnya begini, itu nggak perlu. Di flat panel lain ada yang kayak gitu? Ada juga bro. Ada juga. Teknologi ini mungkin jadi teknologi umum, tapi akhirnya ada satu hal yang membedakan AI di iFlytek dengan AI di board-board merek lain, yaitu AI tutor. Apaan tuh? Nah, AI tutor simple seperti ini. Kita kalau diskusi di ruang kelas itu terfokusnya sama guru dan murid, interaksinya 2 arah. Tapi dengan adanya AI tutor ini, interaksinya bisa 3 arah. Bahkan si AI tutor ini 3 arah tuh maksudnya guru, murid, siswa, ya, dan si AI ini. Oh gitu. Yes. Jadi sebagai contoh nih, kita lagi belajar bahasa Inggris deh. Kalau kita cuman 2 arah nih ngomong bahasa Inggris, itu kan subjektif. Oh, kamu Rizky ngomongnya kurang begini, grammarnya kurang ini. Tapi dengan bantuan AI tutor ini,
sentimen-sentimen yang bersifatnya subjektif Hmm. itu bisa digunakan AI. Oke. Jadi contoh kita ngomong I love playing basketball gitu kan. Itu pronunciation-mu bisa benar-benar dinilai. Kedua, grammarnya akan dicek juga. Nah, dari AI itu, Jam, peran guru akan tergantikan nggak? Nah, ini yang sering ditanyain. Apakah dengan adanya AI yang semacam ini akan menggantikan guru? Tidak. Enggak. Kenapa aku bilang tidak? Karena harusnya AI yang ada ini adalah melengkapi, membantu, mengenhance supaya kegiatan proses belajar mengajar ini makin maksimal, makin optimal. Sehingga nantinya pun outputnya pun akan jadi lebih baik untuk sisi murid dan sisi gurunya. Gitu. Yes. Lu kira-kira punya videonya nggak? Maksudnya ini kan ya podcast kan orang kita ngecap-ngecap aja nih. Boleh. Ya kan? Terus kalau orang bohong tuh gitu Nah, ya. Nanti Akal-akalan montir ini mah. boleh. Nanti kalau teman-teman nggak percaya, lihat aja videonya. Gitu. Lu ada berarti Ada. bisa kita masukin di Kita video bisa demoin langsung. Gitu. Nah, Jam, gua mau tahu sih lebih dalam nih. Lu kan sebagai product manajernya ya di Wahana. Kayak gitu. Nah, menurut lu nih, tantangan terbesarnya apa sih, Jam? Oke. Gini deh, gua kasih sudut pandang ya. Maksudnya Indonesia itu kan luas banget, Pak. Ya kan? Dari mulai kota sampai ke daerah terpencil, yang mana secara pendidikan ya, gue bukan pendidikan, tapi kan memang pada kenyataannya di wilayah-wilayah tertentu itu secara pendidikan masih tertinggal. Betul. Itu gimana? Oke. Sudut pandang yang pertama adalah bagaimana kita memeratakan dulu. Memang kondisi saat ini ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau. Tapi kalau Rizky juga ingat dengan program sekian banyak TV flat panel pemerintah, nah itu bagian dari pemerataan. Itu memang butuh waktu dan butuh progres. Kalau kita tanya juga apakah penggunaannya maksimal, juga pasti belum tentu. Ya, tapi setidaknya ada yang mengawali proses digitalisasi itu, proses pemerataannya. Kedua, kita mungkin tinggal di kota besar, Jakarta, mungkin kota-kota besar lain. Kita mulai dari kita dulu nih, sumber daya yang sekarang ada nih harus kita manfaatkan, harus kita salurkan juga nanti ke teman-teman yang ada di daerah. Jadi memang perlu adanya proses yang cukup panjang, tapi juga perlu dukungan pemerintah di sini untuk melakukan pemerataan tadi itu. Itu. Nah, gimana ya? Ini kan sesuatu yang benar-benar menurut gue ya kompleks banget. Pak. Nah, untuk menyesuaikan sama kebudayaan lokal itu gimana? Maksudnya tiap daerah itu kan balik lagi ya tadi. Oke. Kalau kita ngomong dari sisi kebudayaan, itu balik lagi memang bahasa budaya kan kita walaupun punya banyak daerah, tetap secara sistem perangkat kita ini dibekali bahasa Indonesia yang baku. Oh, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Nggak cuma bahasa Inggris berarti Bisa. ya? Sorry nih, bukannya gue mau balik lagi tadi, gue bukan diskredit kan? Bisa. Bahkan kita negara ini Indonesia mayoritas Muslim ya. Di AI tutor yang ditanamkan di iFlyTek sendiri sudah support untuk bahasa Arab. Serius loh? Iya. Nanti lo boleh cobain, kita bisa cobain bareng. Berarti cocok untuk madrasah-madrasah tuh ya? Yes, betul. Jadi artinya memang untuk kedaerahan begitu banyak bahasa daerah dan lain-lain, itu sulit kalau kita akomodir satu-satu. Setidaknya bahasa utama kita, bahasa Indonesia kita provide. Kemudian untuk bahasa Arab yang notabene kita mayoritas negara Muslim, itu kita juga sudah kasih di dalamnya. Bahkan mungkin beberapa sekolah yang mulai belajar bahasa Mandarin, kita juga punya, bro. Oh iya? Yes. Ada Mandarinnya tuh? Yes, ada Mandarinnya. Misalkan nulis huruf atau kata-kata dalam bahasa Cina, nanti per tulisan kanjinya itu kita bisa bacanya kayak gimana sih, gitu. Tapi selain dari
fitur-fitur itu. Ada lagi nggak yang lain? Fitur-fitur lain yang pasti sih kalau kita ngomongnya adalah smartboard atau IFP, ini nggak kalah penting bro. Anti blue light filtering atau anti blue light protection. Kenapa? Karena anak sekolah ini sehari-hari ini pasti seharian di sekolah lihatnya layar nih. Kita aja yang udah kerja lihat layar laptop, TV itu pasti mata kita sering kedip-kedip. Nah itu tanda mata kita sebenarnya capek. Pegel. Yes. Nah di iFlyTech dia punya anti blue light filtering atau protection, sehingga nanti ketika anak-anak seharian di depan layar itu bisa kita pastikan aman. Nah tentu saja amannya juga ada batasan. Artinya selama jam sekolah kita pastiin anak-anak secara penglihatan juga nggak akan selelah ketika kita menggunakan layar LCD TV yang tradisional, di mana tidak ada anti blue light protection-nya gitu. Jam, misalkan nih ternyata dari yang nontonnya ada yang tertarik buat nyoba dulu, boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman mau coba, datang aja ke kantor Wahana Piranti Teknologi. Ada tuh barangnya. Kita ada demo unitnya, teman-teman bisa cobain langsung. Teman-teman kita juga bisa support teman-teman. Kemudian ketika teman-teman memang butuh untuk dibawa ke customer-nya, kita bisa bantu juga bro. Berarti lu bawa tuh iFlyTech itu ke sekolah. Yes. Buat nyoba langsung. Yes. Bisa seluruh daerah. Oke. Ini jangan oke-oke aja. Ada yang pertanyaannya di agak Sumatera, sulit di Makassar. Oke. Sumatera kemarin kebetulan kita juga kirim. Jadi ke Sumatera Utara kita kirim, kebetulan ada momennya untuk kita bawa, itu tidak menutup kemungkinan bro. Tapi kalau memang bisa sekitaran area Jabodetabek lah, kita pasti usahain banget. Tapi kita reference pasti, ayolah datang aja ke kantor Wahana, karena di Wahana kan juga kita banyak solusi lainnya bro. Jadi harapannya kita bisa collab juga dengan solusi-solusi yang lainnya. Oke. Nah ini kan terkait iFlyTech bro. Gue satu pertanyaan nih. Butuh internet kan? Pastinya. Ketika internet itu mati, AI tutor itu gimana? Oke. Karena AI ini connect dengan ke internet, jadi mau nggak mau internet harus selalu nyala. Jadi ketika internet mati ya mohon maaf banget, AI-nya nggak bisa jalan. AI-nya nggak bisa jalan, tapi fitur-fitur lain bisa. Fitur-fitur lain di papan tulis untuk TV-nya itu masih, flat panel-nya itu masih bisa. Kalau nggak salah itu ada fitur yang kayak dari 2 dimensi. Yes. Jadi 3 bener nggak sih? Iya. Jadi 3 dimensi. Betul. Kemarin ya. Ya, jadi memang di papan tulisnya nanti teman-teman bisa lihat di video demonya. Gitu. Memang ada beberapa tools di papan tulisnya yang kita bisa ubah objek 2 dimensi bisa jadi objek 3D. Atau bahkan kita gambar objek 3D ngasal aja nih, sama dia bisa dibikin objek 3D yang paling bagus ya. Kemudian dari sudut garis-garisnya juga bisa. Nah kemudian nih bro, kadang kalau kita gambar kubus, guru kan sering tanya kan, ini kalau lipetannya dibuka gimana? Nah itu teman-teman bisa lakuin juga di iFlyTech. Tinggal klik aja. Tinggal klik, nanti dia kayak ngebuka sendiri tuh kotak-kotaknya. Jadi bentuknya kotaknya ada berapa banyak. Terus mau dibuka lipetannya seperti apa, itu bisa. Oke. Thank you, Jem. Yes. Buat yang nonton, baik itu partnernya Wahana, baik itu guru-guru, ya kan? Kata James barusan bisa tuh dicoba TV-nya. Bisa banget untuk dicoba. Datang aja ke Wahana. Nah, datang ke Wahana atau bisa disupport juga ke sekolah yang memang ada ketertarikan. Ya James ya. Betul. Nanti kita beberapa fiturnya mungkin akan ditampilkan juga ya di video ini ya. Boleh nanti di ini. Oke. Thank you James. Thank you brother. Thank you yang nonton. Sampai ketemu lagi di Tech Talk selanjutnya ya. Dah.